persatu. Bapak, saya akan sampaikan aja yang terakhir, Ibu Bapak, itu baru muncul di beberapa menit yang lalu yang dari Dinas Pendidikan, itu rekomendasi dari Dinas Pendidikan terkait sekolah-sekolah yang lolos untuk atau diizinkan untuk melakukan PTMT. Nah, sebelum itu ini dari SK Camat Bandung Wetan selaku Ketua Gugus Tugas Penanganan COVID-19 yang telah memberikan rekomendasi kepada SMP Santa Maria untuk menyelenggarakan PTM. Ibu Bapak, ini untuk mendapatkan rekomendasi ini perlu jalannya cukup panjang, Bapak Ibu. SMP Santa Maria itu bahkan diverifikasi sampai 2 kali. Verifikasi itu dilakukan oleh Satgas penanggulangan pandemi virus yang terdiri komponennya dari Dinas Pendidikan, kemudian dari Dinas Kesehatan, dan Dinas Kewilayahan. Jadi setelah melalui proses verifikasi data, kesiapan sarana dan prasarana, kurikulum dan sebagainya, maka pada tanggal 10 September hasil verifikasi itu dirapat plenokan dan akhirnya muncul rekomendasi. Selanjutnya, Bapak Ibu, tentang tujuan protokol kesehatan pelajaran tatap muka. Saya langsung ke bagian yang penting aja, Bapak Ibu, bahwa tujuan dari adanya protokol ini adalah untuk atau sebagai bahan pedoman bagi sekolah di dalam menerapkan pembelajaran tatap muka, persiapan menuju masa kebiasaan baru. Nah, ini yang mungkin penting untuk kita sikapi bersama, Bapak Ibu, kita bersama harus paham, harus mengetahui, yaitu 7 prinsip dasar protokol kesehatan dalam PTM. Yang pertama, pengecekan suhu tubuh. Melakukan pengecekan suhu tubuh dan memastikan suhu tubuh di bawah 37,3 derajat Celcius. Jika ditemukan suhu lebih dari 37,3, 2 kali pemeriksaan dalam jeda waktu 5 menit, itu tidak diperkenankan masuk di lingkungan sekolah. Nah, ini nanti ketika anak sudah di sekolah, ya Bapak Ibu, ini peristiwanya di sekolah, maka akan masuk ke ruang isolasi. Kita sudah siapkan ruang isolasi tepat di sebelah kanan gerbang atau pintu hall utama, Bapak Ibu. Memang idealnya itu ada di luar lingkungan belajar ya Bapak Ibu. Tetapi sebagaimana yang Bapak Ibu ketahui kan, kita tidak punya space lagi yang misalnya di halaman depan atau di bagian yang lain gitu. Maka kita mengupayakan ada tempat yang ya cukup, meskipun sempit tapi cukup representatif dari lokasinya, sehingga anak tidak masuk ke area yang lebih dalam, tapi disaring di situ, sehingga dalam proses misalnya penanganan lebih lanjut, misalnya penjemputan orang tua atau terpaksanya harus diperiksa ke rumah sakit dan sebagainya, itu aksesnya itu sangat mudah, jadi tidak harus naik turun tangga misalnya. Berikutnya adalah penggunaan masker, Ibu Bapak. Meskipun ini sudah menjadi mungkin setiap hari kita lakukan, tapi ini merupakan kewajiban kami untuk menyampaikan dan mengingatkan. Wajib menggunakan masker dan atau pelindung wajah saat melakukan aktivitas di lingkungan. Ini di sini bahasanya dan atau ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya mau
menggunakan masker plus face shield itu bagus, tidak masalah. Tetapi kalau hanya menggunakan masker saja tanpa shield itu boleh. Hanya kalau pelindung wajah saja tidak boleh ya Bapak Ibu. Jadi kalau hanya menggunakan face shield saja tidak boleh untuk saat ini. Kemudian berikutnya yang keempat adalah disinfektan secara berkala. Nah ini menjadi sebenarnya menjadikan tugas sekolah Bapak Ibu. Hanya saja anak-anak juga sebaiknya nanti membawa dari rumah hand sanitizer begitu. Menjaga kebersihan dan melakukan disinfektan secara berkala di lingkungan kerja atau sekolah, baik menggunakan disinfektan kimia maupun menggunakan sinar ultraviolet yang aman. Ibu Bapak, kami sudah mencoba untuk mengkondisikan nanti. Jadi setiap kali setelah usai PTM, tiap harinya itu akan para pekarya yang ditugaskan nanti untuk melakukan disinfektasi atau sterilisasi dengan mengelap dengan tempat-tempat yang potensi untuk disentuh oleh anak-anak, baik itu meja, kursi, gagang pintu, dan lain-lain. Nah, untuk sterilisasi secara besar di hari Jumat, Bapak Ibu, kita akan semprot keseluruhan tempat-tempat yang menjadi aktivitas anak-anak. Kemudian berikutnya adalah penerapan jaga jarak minimal 1,5 meter. Ini yang menjadi tantangan berat untuk Bapak Ibu guru maupun juga anak-anak, karena namanya juga anak-anak Bapak Ibu, kadang-kadang ini sulit untuk menjaga jarak. Tetapi saya yakin dengan pemahaman yang kami berikan pada malam hari ini dan juga atas apa yang disampaikan Bapak Ibu kepada para putra dan putrinya, ini harapannya bisa dilaksanakan tentang jaga jarak ini. Dan kita juga sudah memberikan tanda-tanda untuk misalnya ketika nanti cuci tangan itu kalau antri ya jaraknya sudah ada tandanya. Ketika mau ukur suhu yang ada di dalam itu juga ada jaraknya, tinggal nanti kepatuhan bersama saja yang menjadi kuncinya. Menghindari kerumunan ya jelas Bapak Ibu, ini makanya untuk tahap yang pertama ini maksimal siswa yang diizinkan untuk mengikuti PTMT itu hanya 25% dari siswa yang disetujui oleh orang tua Bapak Ibu. Jadi dari data kami yang terkumpul itu ada 142 siswa dan siswi yang disetujui oleh orang tua. Jadi kalau dihitung-hitung 142 siswa di 25%-nya itu ada sekitar 35 atau 36. Jadi setiap hari Bapak Ibu itu hanya akan ada 36, maksimal 35 atau 36 maksimal yang akan hadir ke sekolah. Bagaimana dengan yang lain? Nanti akan dijelaskan dalam sesi yang lain. Kemudian disiplin mematuhi protokol kesehatan. Saya kira ini sudah ini ya Bapak Ibu. Saya lanjut saja. Protokol untuk kesehatan di satuan pendidikan. Yang pertama, memastikan sekolah aman dan bebas dari penularan COVID. Ini upaya yang tadi sudah saya sampaikan adalah dengan sterilisasi dan juga pengelapan dengan disinfektan setelah usai pembelajaran. Kemudian tidak ada warga di sekitar sekolah yang dinyatakan positif terpapar COVID-19 dari dinas terkait. Lingkungan sekolah bersih dan bebas dari
COVID-19 melakukan penyemprotan, tadi sudah, penyediaan wastafel, tempat cuci tangan lengkap. Nah, Bapak Ibu ini sudah melalui verifikasi dari dinas terkait, jadi dan kita sudah dinyatakan layak tentang hal-hal yang terkait dengan sarana prasarana pendukung PTM. Kemudian penyediaan disinfektan, penyediaan masker cadangan, kita nanti akan siapkan masker cadangan, Bapak Ibu. Kemudian juga nanti akan kita siapkan tempat sampah khusus yang dipakai untuk membuang masker. Bapak Ibu barangkali ada yang tidak nyaman atau putus atau bagaimana, nanti sekolah akan menyediakan sehingga anak bisa berganti. Penataan sarana prasarana sekolah, nah ini juga sudah kami siapkan Bapak Ibu di kelas itu, karena dari pemetaan yang kami lakukan Bapak Ibu, maksimal itu satu kelasnya hanya diisi 6 sampai 7 orang maksimal Bapak Ibu. Karena hanya 25% soalnya. Menyediakan area isolasi, tadi sudah saya sampaikan Bapak Ibu, bagi guru atau siswa atau warga sekolah yang mengalami gejala-gejala tersebut, sakit tenggorokan, sesak napas, dan lain-lain. Kemudian memastikan guru, tenaga kependidikan, siswa bebas dari COVID, Bapak Ibu, untuk bisa saya sampaikan untuk pendidik dan tenaga kependidikan itu sudah, untuk tenaga kependidikan itu sudah 100% vaksinasi lengkap Bapak Ibu. Kemudian untuk Bapak Ibu gurunya itu ada satu yang masih belum lengkap belum lengkap vaksinnya. Nah, sesuai dengan petunjuk bagi Bapak Ibu guru yang belum vaksin lengkap itu tidak diizinkan untuk melakukan tatap muka Bapak Ibu. Makanya nanti ada yang karena petunjuknya menyampaikan demikian, maka Bapak atau Ibu guru yang bersangkutan nanti tidak akan diizinkan terlebih dahulu sebelum tidak diizinkan untuk tatap muka, menyampaikan pembelajaran di kelas sebelum vaksinasi lengkap dilakukan. Nah, ini juga sudah kita petakan, Bapak Ibu. Kemudian siswa yang memiliki penyakit penyerta, nah ini Bapak Ibu, kami sangat berharap bahwa dari surat pernyataan itu benar-benar Bapak Ibu mengisinya dengan sesuai dengan fakta yang ada, bukan karena euforia bahwa sudah bisa tatap muka, tetapi sungguh-sungguh memperhatikan keadaan anak. Jadi kami berharap yang di sekolah tidak ada yang memaksakan. Misalnya sudah tahu ada penyakit-penyakit yang tergolong komorbid, kemudian dipaksakan untuk mengikuti kegiatan PTMT. Bagi Bapak Ibu yang mungkin masih mungkin masih mempertimbangkan kembali, belum terlambat ya Bapak Ibu, karena ini sekali lagi dalam PTMT tadi di depan saya sampaikan yang menjadi prioritas bukan konten pembelajarannya. Karena kalau dipikir-pikir ya Bapak Ibu, 120 menit belajar itu kan ya kurang maksimal gitu kalau melihat hal itu. Sebenarnya ada maksud-maksud yang lain di luar itu. Tapi yang menjadi prioritas adalah keselamatan. Melakukan pemeriksaan tadi sudah suhu badan, kemudian bila ditemukan gejala gangguan kesehatan perlu dikonsultasikan dengan lembaga dinas terkait. Dan ini kita sudah menjalin MOU dengan Puskesmas Salam ya Bapak Ibu. Jadi nanti
ketika ada hal-hal yang perlu dikonsultasikan, kita bisa menghubungi Puskesmas. Salam. Progres protokol kesehatan pelaksanaan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan. Sebelum pembelajaran, Bapak Ibu. Nah, ini sekolah melakukan disinfektasi, kemudian memastikan kecukupan air. Nah, ini saya kira menjadi tugas-tugas sekolah ya, Bapak Ibu, melakukan pemantauan kesehatan warga satuan pendidikan. Kemudian setelah pembelajaran melakukan disinfektan lagi seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Ketersediaan, pengecekan disinfektan yang sudah disiapkan di depan kelas-kelas itu. Ketersediaan masker cadangan, termogan, melaporkan hasil pemantauan kesehatan. Berikutnya, warga satuan pendidikan terdiri dari pendidik, tenaga pendidikan, saya kira ini sudah menjadi pemahaman bersama. Sebelum berangkat, nah ini Bapak Ibu juga harus kita pahami bersama, baik tidak hanya peserta didik, tetapi teman-teman guru, teman-teman tenaga kependidikan pun juga harus memperhatikan ini Bapak Ibu. Yang pertama, sarapan Bapak Ibu ini penting. Jadi meskipun ada yang ada yang nggak biasa sarapan, tidak biasa sarapan, mungkin dalam kondisi sekarang ini menjadi penting untuk dilakukan untuk menjaga imun ya Bapak Ibu. Memastikan diri dalam kondisi sehat. Jadi Bapak Ibu, kalau putra dan putrinya sudah ada keluhan, ya apalagi diukur suhunya di rumah sudah di atas 37, ada batuk, pilek, sudah mending istirahat saja di rumah, memastikan kondisinya sehat dulu. Karena kalau ada gejala seperti itu, ya nanti sama saja ketika di sekolah kita terdeteksi suhunya, kemudian kalau dari Satgas COVID-19 tingkat sekolah juga melihat ada yang pilek, ada yang itu juga tidak akan diizinkan Bapak Ibu untuk masuk ke kelas gitu. Jadi ini filtering dari rumah itu juga penting sekali. Kemudian memastikan menggunakan masker kain tiga lapis. Maksudnya bukan, kalau kain di sini maksudnya yang itu ya Bapak Ibu, bukan kain yang dari baju itu gitu, tapi yang biasa yang kita pakai masker medis, harapannya begitu. Sekali pakai, nah ini Bapak Ibu, atau masker sekali pakai. Jadi harapannya memang bukan hanya untuk kesehatan pribadi, tetapi juga untuk menjaga kesehatan orang lain. Masker yang tidak bisa dicuci itu sebaiknya tidak dipakai berulang kali. Sebaiknya membawa cairan pembersih tangan, hand sanitizer, membawa makanan beserta alat makan dan air minum sendiri sesuai kebutuhan Bapak Ibu. Nanti tidak akan ada istirahat selama 120 menit itu karena memang ketentuannya demikian, tetapi kita akan berikan waktu bagi anak untuk makan, minum Bapak Ibu. Nah ini sangat rawan Ibu Bapak, karena kebiasaan anak itu, kalau saya melihat sendiri ya, kalau di masa normal itu seringkali berbagi atau bertukar lauk misalnya, atau bertukar snack dengan teman yang lain. Nah untuk di masa PTMT ini dilarang ya Bapak Ibu, bukan kita melarang anak untuk berjiwa sosial, tetapi karena kondisi pandemi yang mengutamakan keselamatan bersama gitu.
Wajib membawa perlengkapan pribadi. Nah, itu Bapak Ibu kalau yang misalnya di sekolah yang muslim, ini tempat untuk beribadah dan sebagainya. Kalau di kita sih rasanya perlengkapan pribadi yang mungkin yang di atas tadi ya Bapak. Berikutnya, selama perjalanan. Nah, Bapak Ibu, selama perjalanan itu juga harus kita perhatikan. Seperti tadi yang disampaikan, ini merupakan tugas bersama. Tidak bisa hanya sekolah saja, tetapi juga dari anak-anak pada saat dari rumah, kemudian dalam perjalanan. Menggunakan masker kain 3 lapis atau masker sekali pakai. Kemudian menjaga jarak, hindari menyentuh permukaan benda-benda, tidak menyentuh hidung, mata, dan mulut. Nah, ini Bapak Ibu yang perempuan mungkin yang rambutnya ini mungkin supaya tidak, karena seringkali kan kalau tidak diikat terus menyentuh, nggak terasa merapikan anak-anak rambutnya, kemudian menyentuh kening, menyentuh Nah, ini lebih baik nanti mohon bantuan Bapak Ibu supaya anak-anak yang rambutnya panjang itu ditali, diikat begitu. Kemudian membersihkan tangan sebelum dan sesudah menggunakan transportasi publik atau antar jemput. Kemudian sebelum masuk gerbang, nah Bapak Ibu nanti sebelum pada saat kedatangan di sekolah, mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu, begitu turun dari alat transportasi yang digunakan, nanti akan diukur suhunya oleh petugas, kemudian anak setelah itu diminta cuci tangan terlebih dahulu. Setelah cuci tangan, baru masuk ke hall utama, kemudian mengukur suhu kembali yang menggunakan alat khusus yang anak-anak mungkin sudah tahu juga ya. Kemudian akan dicatat Bapak Ibu oleh petugas suhu yang tertera pada alat tersebut untuk nah ini nanti ketika terdeteksi lebih dari 37,3 itu nanti akan kita berlakukan protokol yang tadi kita sebutkan. Disuruh istirahat selama 5 menit, kemudian diukur kembali. Kalau masih di atas itu, jarak 5 menit lagi, kemudian kita ukur lagi. Kalau sudah turun, anak boleh masuk, tetapi kalau masih tetap di atas 37,3, masuk ke ruang isolasi. Berikutnya, selama kegiatan belajar mengajar, menggunakan masker, kemudian, nah ini Bapak Ibu, alat belajar, alat musik, dan alat makan minum pribadi, Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi, ini khusus saja, punya sendiri, dan jangan pegang atau jangan berbagi dulu dengan teman-teman yang lain. Apalagi ini, kalau yang, ini kan kadang-kadang ya Bapak Ibu, karena saking teman yang sudah sangat baik berbagi air minum dengan tanpa gelas, jadi langsung dicucup begitu Bapak. Ini benar-benar untuk diingatkan supaya tidak dilakukan. Saya singkat-singkat saja Bapak Ibu. Kemudian selesai kegiatan belajar, tetap masker selalu dipakai Bapak Ibu. Keluar ruangan kelas, nah nanti Bapak Ibu pada proses keluar ruangan kelas itu nanti akan dikawal oleh Bapak Ibu guru, ada jarak antar kelas supaya tidak bertumpuk begitu. Dan bagi yang menunggu jemputan, nanti akan kita siapkan kursi atau kalau misalnya dalam keadaan hujan begitu Bapak Ibu, kita nanti akan menggunakan kelas, anak diminta untuk menggunakan kelas, kita bagi, tidak berkumpul di satu kelas dengan jumlah siswa yang banyak. Tapi kalau hanya sekedar menunggu, nanti akan kita siapkan kursi di selasar dekat guru dengan jaga jarak yang aman. Kemudian perjalanan pulang dari satuan pendidikan, selalu masker, jaga jaraknya.
hindari menyentuh, tadi sudah membersihkan tangan sebelum dan sesudah menggunakan transportasi publik. Setelah sampai di rumah, nah ini ya juga saya kira Bapak Ibu juga perlu diperhatikan tentang kebersihan, apa-apa yang perlu disikapi bersama. Saya kira Bapak Ibu sudah paham. Moga-moga ini tetap terus dilaksanakan supaya anak tetap sehat. Nah, saya kira ini kalau di perpustakaan dan sebagainya itu tetap sama ya protokolnya. Bapak Ibu, kalau di kantin itu tidak akan ada makanan ya Bapak Ibu selama PTMT ini kantin ditutup. Jadi tidak akan ada yang jual-menjual di lingkungan sekolah, terutama di dalam sekolah begitu. Kita juga berupaya sebenarnya kalau yang di luar itu Bapak Ibu untuk menghindari anak supaya tidak berlama-lama di sekolah. Nanti akan kita lihat, sudah kami sampaikan sih dengan dinas kewilayahan, hanya memang untuk meminta yang berdagang di jalanan itu kan bukan otoritas sekolah ya, otoritas sekolah itu otoritas dari kewilayahan begitu. Menerapkan etika batuk, nah ini nanti anak-anakku ya, jangan, saya kira kalau anak-anak SMP Santa Maria pastilah sudah tahu bagaimana kalau bersin atau batuk begitu ya, harus ditutup mulutnya begitu. Tempat ibadah saya kira kita skip saja, di tangga atau di lorong, nah ini Bapak Ibu, tidak berkerumun, tidak berlari-larian. Di lapangan, nah Bapak Ibu, saat ini di sekolah itu sedang dilakukan renovasi lapangan Bapak Ibu, pengerasan dan ditinggikan sekitar 6-8 cm. Jadi ada pegawai dan kita juga sudah koordinasi dengan yayasan bagian Sarpras untuk juga mendukung kegiatan ini dengan juga mematuhi protokol kesehatan. Hanya memang kondisinya nanti agak sedikit terganggu dengan suara ya Bapak Ibu, mohon maklum karena sekarang ini karena AC tidak diizinkan maka jendela-jendela itu dibuka Bapak Ibu, sehingga agak sedikit membuat ketika melakukan Zoom Meet atau Google Meet itu agak sedikit terganggu karena ada suara-suara begitu. Mohon untuk dimaklumi, moga-moga tidak sampai terlalu mengganggu. Olahraga Bapak Ibu tidak ada aktivitas kegiatan di luar kelas selama PTMT itu tidak ada, jadi tidak akan ada kegiatan olah fisik. Kalau hanya sekedar senam di tempat untuk meregangkan otot-otot, saya kira itu wajar ya Bapak Ibu, supaya anak-anak tidak jenuh misalnya. Nah Bapak Ibu, untuk berikutnya ini aja tahapan-tahapan yang kita akan lalui Bapak Ibu. Kita nanti akan ada di tahap pertama ini kapasitasnya adalah maksimal 25%. Dan akan berjalan selama 4 minggu Bapak Ibu. Kalau 4 minggu itu nanti lancar, tidak ada masalah, nanti akan kita tingkatkan menjadi 50% Bapak Ibu di masa transisi ini, dan seterusnya begitu. Ini kita skip ya. Sekarang masuk ke bagian yang lebih teknis Bapak Ibu, akan saya serahkan kepada Pak Nugroho untuk menjelaskan terkait dengan jadwal dan pembagian pembagian kelompoknya. Silahkan Pak Nugroho. Baik, terima kasih Pak Agus, Bapak Ibu yang sungguh kami hormati serta anak-anakku yang Bapak banggakan. Selamat malam, salam sejahtera, semoga kita senantiasa dilimpahi dengan berkat dari Tuhan dan kita boleh menyongsong pembelajaran tatap muka secara terbatas ini
dan harapannya bisa berjalan dengan lancar juga. Pembelajaran bisa semakin bermakna, bisa semakin menarik, dan anak-anak kita semua boleh mendapatkan sesuatu yang lebih dari proses pembelajaran ini. Bapak Ibu mohon izin, saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan kegiatan pembelajaran yang terkait dengan jadwal belajar, kemudian pembagian kelompok belajar yang nanti akan dilaksanakan oleh anak-anak, ya. Seperti yang tadi Pak Agus sudah sampaikan bahwa di tahap pertama ini selama kurang lebih 4 minggu itu kapasitas belajar untuk anak-anak di setiap kelas itu adalah 25% dari Bapak Ibu yang menyatakan kesanggupan melalui surat pernyataan yang sudah Bapak Ibu sampaikan ke sekolah. Nah, nanti kurang lebih seperti apa? Saya akan share screen dulu Bapak Ibu. Yang pertama terkait dengan jadwal pelajaran. Adapun yang kami buat ini Bapak Ibu, ini berdasarkan hasil dari monitoring dan evaluasi bersama dengan pihak-pihak terkait, diantaranya tadi yang seperti disampaikan oleh Pak Agus, yaitu bersama dengan Dinas Pendidikan, kemudian Dinas Kesehatan yang diwakili oleh UPT Puskesmas Salam, kemudian dari penanggung jawab kewilayahan Satgas COVID wilayah untuk Kecamatan Bandung Wetan. Maka berdasarkan hasil koordinasi yang kemarin kita lakukan, maka untuk jadwal PJJ dan PTMT itu seperti ini Bapak Ibu. Secara jadwal, secara urutan atau secara komposisi mata pelajaran itu tidak berubah. Hanya ada beberapa penyesuaian yang mungkin perlu untuk kita pahami bersama nanti ketika proses PTMT ini akan kita laksanakan mulai besok Bapak Ibu. Yang pertama yang perlu kita pahami bersama bahwa jadwal PJJ dan PTMT itu dilaksanakan secara bersamaan Bapak Ibu. Jadi secara bersamaan. Karena guru yang mengajar itu sama, sedangkan kita harus mengelola pembelajaran jarak jauh dan pembelajaran tatap muka terbatas, maka hasil dari koordinasi dan ini berdasarkan saran-saran dari pihak-pihak terkait yang kemarin memonitoring sekolah kita Bapak Ibu, maka jadwalnya akan seperti ini. Yang pertama, untuk jam pertama sampai dengan jam keempat itu adalah jam PTMT. Jam PTMT ini sebagaimana yang ditulis dalam Juknis pelaksanaan PTMT di Dinas Pendidikan Kota Bandung, durasi untuk PTMT itu adalah 60 kali 2 menit, 120 menit atau 2 jam Bapak Ibu. Nah 2 jam itu kalau kita bagi per jam pelajaran normal itu sebenarnya bisa untuk kita laksanakan 3 jam pelajaran. Karena 1 jam pelajaran itu 40 menit Bapak Ibu. Namun berdasarkan juknis yang sudah dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan bahwa dalam 1 hari itu akan ada 2 mapel Bapak Ibu. Meskipun di sini ada beberapa hari yang lebih dari 2 mapel, maksimal 3 mapel Bapak Ibu. Maka kemarin kita sepakati bersama dengan dinas bahwa untuk jam pertama sampai dengan jam keempat dengan durasi yang tadi disampaikan 120 menit tadi, itu akan kita laksanakan untuk 4 jam pelajaran. Jadi jam pertama sampai dengan jam 4 itu durasinya adalah 30 menitan Bapak Ibu. Jadi tidak 40 menit seperti jam normal, tidak. Tetapi 1 jam pelajarannya adalah 30 menit. Maka dalam 4 jam pelajaran itu, durasi waktu belajarnya adalah 2 jam tadi, 120 menit tadi. Nah ini yang kemudian pasti memberi dampak atau memberi konsekuensi untuk jam PJJ, untuk anak-anak kita yang belajar dari rumah. Maka
karena gurunya hanya satu dan harus mengelola PJJ dan PTMT, maka untuk penjadwalan ini sama. Ya, jadi durasi waktu belajar antara yang PTMT di sekolah maupun yang PJJ di rumah itu sama. Durasi waktunya adalah 30 menit untuk 1 jam pelajaran. Kurang lebih ini yang saya tampilkan Bapak Ibu. Jadi pembelajaran akan dimulai pada pukul 8 pagi dan selesai pukul 10 pagi. 120 menit. Adapun persiapan-persiapan sebelum proses pembelajaran, karena nanti ketika anak-anak datang di sekolah harus melakukan pembiasaan, cek suhu, kemudian mencuci tangan, kemudian bagaimana mereka membiasakan diri untuk jaga jarak dan sebagainya, itu maka jam pembiasaan untuk anak-anak yang akan melakukan PTMT dari pukul 7.30 sampai dengan pukul 8 itu akan kita lakukan dengan bagaimana kita membiasakan anak-anak untuk menerapkan protokol kesehatan tadi selama berada di lingkungan sekolah. Kemudian untuk anak-anak yang melakukan PJJ, jam pembiasaan ini dilaksanakan untuk kegiatan seperti biasa. Literasi, kemudian kegiatan-kegiatan yang lain seperti apel, upacara dan sebagainya itu tetap berjalan Bapak Ibu. Hanya untuk anak-anak yang melakukan PTMT, jam itu digunakan untuk proses pembiasaan tadi. Kemudian tidak ada istirahat selama jam pertama sampai dengan jam keempat ini. Jadi selesai jam keempat, anak-anak yang melakukan PTMT itu langsung pulang ke rumah masing-masing. Jadi jam istirahatnya cukup panjang, terutama untuk anak-anak yang melakukan PJJ, itu 1 jam 40 menit. Ini dengan pertimbangan bahwa ketika mereka sudah sampai rumah, ya, ketika proses perjalanan dari sekolah ke rumah, itu harapannya memang sudah sampai rumah. Kemudian pembelajaran akan kita lanjutkan lagi, Bapak Ibu. Ya, jadi untuk jam ke-5 dan jam ke-6, mulai pukul 11.40 sampai dengan pukul 13.00. Durasi pembelajaran untuk jam ke-5 dan jam ke-6 itu 40 menit. Kita menggunakan jam pelajaran normal, 40 menit. Ya, itu. Dan nanti apakah untuk anak-anak yang belajar di jam pertama sampai jam keempat itu nanti akan cukup waktunya dengan setiap proses pembelajarannya, nanti akan kita evaluasi. Apakah dengan 1 jam pelajaran yang awalnya 40 menit menjadi 30 menit nanti akan berimbas pada ketercapaian pembelajaran, nanti itu yang akan kita evaluasi. Baru nanti akan kita tentukan langkah-langkah solusi, apakah perlu adanya pelajaran tambahan secara virtual dan sebagainya, itu baru nanti akan kita ambil untuk dalam rangka ketika nanti ketercapaian belajar itu menjadi berkurang atau tidak selesai. Dan tentu saja bahwa seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Agus di awal, bahwa di masa PTMT ini hal utama yang ditekankan adalah bagaimana membiasakan anak-anak ketika mereka menghadapi kenormalan baru. Ya, kenormalan baru dalam hal ketika mereka belajar di sekolah. Jadi bagaimana mereka menaati protokol, bagaimana mereka harus berinteraksi dengan temannya di masa pandemi ini, tentu saja itu yang akan kita tekankan di awal. Meskipun tidak terlepas bahwa pembelajaran itu juga sesuatu yang sangat penting untuk anak-anak dapatkan. Kemudian, untuk pelaksanaan PTMT ini, itu akan kita laksanakan selama 4 hari, yaitu hari Senin sampai dengan hari Kamis. Sedangkan hari Jumatnya itu full untuk kegiatan PJJ, Bapak Ibu. Jadi untuk hari Jumat itu tidak ada PTMT, dan hari Jumat itu full untuk kegiatan PJJ. Kemudian hal-hal lain yang mungkin perlu untuk kita cermati Bapak Ibu,
terkait dengan pembelajaran Tidkes. Ya, karena Tidkes ini kaitannya dengan pihak ketiga, dalam hal ini pihak penyelenggara yang memfasilitasi untuk kegiatan Tidkes ini, kami masih mengupayakan adanya penyesuaian jadwal, terutama untuk anak-anak yang akan melaksanakan Tidkes itu di sesi yang ketiga. Ada kelas 93, ada kelas 83, dan ada kelas 73. Tentu saja kalau kita tidak menyesuaikan secara jadwal, itu anak-anak yang akan mengikuti Tidkes itu otomatis jam istirahatnya atau jam kepulangan dari sekolah sampai tiba di rumah itu durasinya tidak sepanjang seperti kelas-kelas yang lain. Karena pembelajaran Tidkes di sesi yang ketiga itu dimulai pada pukul 11:10. Nanti kita upayakan bahwa ini nanti akan ada penyesuaian jadwal lagi. Ya. Ataupun nanti akan ada hal-hal lain untuk mensiasati terkait dengan kegiatan Tidkes ini yang masih akan terus kita evaluasi pelaksanaannya nanti akan seperti apa. Kemudian hal-hal yang perlu untuk kita pahami bersama yaitu terkait dengan pembelajaran PJOK. Memang di sini mata pelajaran PJOK itu juga menjadi salah satu mata pelajaran yang nanti akan dilaksanakan secara PTMT. Ya, jadi ketika anak datang ke sekolah untuk melakukan PTMT itu, salah satu mata pelajarannya adalah PJOK. Tetapi PJOK nanti yang akan kita buat pembelajarannya itu bukan PJOK yang praktek olahraga di lapangan ataupun kegiatan-kegiatan olah fisik dan sebagainya. Tidak, Bapak Ibu. Jadi untuk pelajaran PJOK ini lebih kita tekankan pada keterampilan-keterampilan anak dalam hal kesehatan jasmani, kemudian kesehatan dan sebagainya. Jadi tidak ada praktek olahraga di sekolah selama pelaksanaan PTMT ini. Jadi tetap dengan materi, tetap sesuai dengan kegiatan-kegiatan yang memang sudah diatur dalam juknis pelaksanaan PTMT ini. Begitu juga dengan mata pelajaran lain yang sifatnya adalah praktek, seperti prakarya, kemudian mungkin mata pelajaran lain yang memungkinkan adanya diskusi kelompok, kerja kelompok dan sebagainya, itu tidak ada, Bapak Ibu. Jadi adapun pembelajaran yang nanti akan dilaksanakan secara PTMT ini, itu tetap kita menerapkan protokol yang memang sudah diatur dalam juknis dari Dinas Pendidikan itu. Nanti untuk proses pembelajaran dan sebagainya, itu tidak ada kerja kelompok, kemudian diskusi kelompok yang secara tatap muka, itu tidak ada. Nanti akan kita ganti dengan pembelajaran bermakna yang tidak melibatkan adanya kerumunan atau interaksi yang memang sulit untuk kita batasi secara fisik. Kemudian, karena PJJ dan PTMT ini dilaksanakan secara bersamaan, maka moda atau learning management system yang nanti akan kita gunakan dalam proses pembelajaran ini tetap, yaitu adalah Google Classroom. Adapun Bapak Ibu guru nanti ketika menyampaikan materi, itu nanti tetap akan dibuat di dalam Google Classroom. Jadi untuk anak-anak yang di rumah maupun yang ada di sekolah, itu nanti tetap bisa mengakses Google Classroom. Maka tadi kalau ada pertanyaan dari salah satu orang tua, apakah anak-anak diperkenankan untuk membawa handphone ataupun laptop? Saya rasa itu sudah menjadi hal yang kebutuhan belajar anak untuk saat ini, Bapak Ibu. Jadi kami persilahkan untuk anak-anak yang akan melaksanakan PTMT untuk membawa gadgetnya, itu dipersilahkan. Karena itu adalah kebutuhan untuk belajar. Hanya mohon untuk diperhatikan terkait dengan keamanan, terkait dengan supaya perangkat itu tidak rusak dan sebagainya, tidak hilang dan sebagainya, mohon untuk diperhatikan bersama, Bapak Ibu.
supaya proses pembelajaran tetap berjalan dengan lancar. Kemudian kita juga meminimalisir hal-hal yang tidak kita inginkan terhadap gadget-gadget yang anak-anak miliki. Kemudian materi-materi itu tetap bisa diakses dalam Google Classroom tersebut, ya, baik untuk anak yang di sekolah maupun di rumah. Dan bisa diakses juga ketika anak-anak yang belajar di sekolah sudah di rumah, itu bisa kembali diakses lagi. Itu untuk materi-materi pembelajaran, penugasan-penugasan maupun assessment nanti yang akan dilaksanakan selama masa PJJ dan PTMT ini, kita tetap menggunakan Google Classroom. Sebagaimana ini adalah moda Learning Management System yang sudah kita laksanakan di masa PJJ ini. Kemudian kita juga mengupayakan ketika proses pembelajaran dilaksanakan secara video conference melalui Zoom ataupun melalui Google Meet, baik anak-anak yang berada di sekolah maupun anak-anak yang berada di rumah itu tetap bisa melaksanakan secara nyaman. Tentu saja kita mengupayakan, ya. Adapun sarana-sarana yang memang perlu untuk kita tambahkan, perlu untuk kita adakan, itu yang masih terus kita upayakan. Bagaimana nanti ketika anak yang berada di sekolah, ketika pembelajarannya guru melakukan video conference, mereka nyaman, tidak hanya sekedar mengikuti dari gadget mereka saja, tetapi mereka juga bisa berinteraksi dengan guru yang berada di kelasnya. Begitu juga dengan anak-anak yang berada di rumah. Mereka tidak ada masalah atau tetap mengikuti pembelajaran secara video conference ini dengan nyaman, dengan enak, begitu ya. Jadi ini yang juga kami persiapkan dan mudah-mudahan ini juga nanti akan menjadi proses pembelajaran yang menarik, menjadi proses pembelajaran yang semakin bermakna untuk anak-anak kita. Baik itu yang melaksanakan PTMT dari sekolah maupun yang melaksanakan PJJ dari rumah. Sekali lagi, PTMT ini hanya 4 hari, Senin sampai dengan Kamis, sedangkan hari Jumatnya itu full PJJ. Kemudian untuk hari Jumat ini kita juga akan melaksanakan sterilisasi secara menyeluruh untuk fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah. Adapun tadi sterilisasi harian itu juga dilakukan setelah kegiatan PTMT itu selesai, itu ada sterilisasi, tapi sterilisasi yang lebih menyeluruh itu dilaksanakan di hari Jumat sesuai dengan juknis pelaksanaan PTMT dari Dinas Pendidikan Kota Bandung. Itu terkait dengan jadwal pelajaran Bapak Ibu untuk PJJ dan PTMT yang akan mulai kita gunakan untuk esok hari. Kemudian terkait dengan pembagian kelompok belajar yang akan mengikuti PTMT. Saya akan share screen dulu Bapak Ibu untuk kelompok belajar yang nanti akan mengikuti PTMT dari sekolah. Kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Jadi di masa yang tahap 1 seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Agus tadi, bahwa anak yang nanti akan mengikuti PTMT di sekolah itu adalah 25% maksimal dari total siswa yang oleh orang tuanya diizinkan. Jadi kalau Bapak Ibu membuat surat pernyataan kemarin, ya, yang kita hitung 25% dari total Bapak Ibu yang mengizinkan melalui surat pernyataan tersebut. Jadi bukan 25% dari total siswa SMP Santa Maria, tidak. Tetapi 25% dari Bapak Ibu yang menyatakan atau menyetujui untuk anak-anak boleh belajar dari sekolah mengikuti PTMT. Nah, sementara berdasarkan data terakhir yang kami susun, ya, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Agus, mungkin juga dalam surat edaran yang sudah disampaikan oleh sekolah, bahwa batas untuk Bapak Ibu boleh menyerahkan surat pernyataan itu tadi siang sampai dengan jam 12, ya. Ini yang kami himpun datanya seperti ini Bapak Ibu. Jadi nanti akan ada 4 kelompok.
ya akan ada 4 kelompok. Setiap kelompok itu nanti akan belajar di sekolah mengikuti PTMT itu selama 1 hari. Ya, jadi kita tetap memfasilitasi seluruh siswa yang diizinkan oleh orang tuanya untuk mengikuti PTMT. Kita fasilitasi semua. Jadi tidak hanya 25% saja dari orang tua yang setuju, ya, tetapi sebenarnya 100% dari orang tua yang setuju itu kita fasilitasi untuk mengikuti PTMT. Hanya supaya ini tetap juknis dan protokol juga tetap bisa kita laksanakan, maka akan kita bagi ke dalam 4 kelompok. Kurang lebihnya bahwa dalam setiap kelompok 1 harinya itu berisi 25%. Ya. Jadi kurang lebih seperti ini Bapak Ibu, mungkin nanti juga akan disampaikan oleh Bapak Ibu wali kelas terkait dengan jadwal siswa yang nanti akan mengikuti PTMT. Dibagi dalam 4 kelompok, hari Senin sampai dengan hari Kamis. Maksimal dalam 1 kelas, dalam 1 harinya itu hanya 4 siswa Bapak Ibu. Ini untuk tahap yang pertama, sampai dengan nanti kita masuk tahap sebelum transisi. Harapannya nanti di tahap transisi itu sudah ada peningkatan, sudah ada situasi yang lebih kondusif untuk pelaksanaan PTMT ini. Bagaimana dengan Bapak Ibu orang tua yang tadi menyampaikan surat pernyataannya itu lebih dari jam 12? Tetap kita terima Bapak Ibu. Tetapi untuk penjadwalan ini akan kita fasilitasi untuk pekan berikutnya. Ya, mungkin mulai hari Senin depan begitu. Nanti baru nama-nama putra-putri Bapak Ibu yang di sini belum muncul nanti akan muncul di sini. Jadi ini adalah proses bertahap ya Bapak Ibu, dan ini sifatnya dinamis terus mengalir ya. Jadi silahkan saja Bapak Ibu yang belum menyampaikan surat pernyataannya tetap disampaikan ke sekolah untuk nanti untuk data kelompok belajar ini bisa kita update begitu setiap pekannya Bapak Ibu. Nah ini khusus untuk pekan yang akan kita mulai besok, hari Rabu dan hari Kamis berarti untuk pekan pertama ini Bapak Ibu. Bagaimana dengan hari Senin dan seterusnya di minggu depan? Tentu saja nanti pasti akan ada penambahan lagi. Hanya mohon untuk kita pahami bersama bahwa sesuai arahan ataupun juknis yang dari Satgas COVID itu, bahwa maksimal itu nanti dalam 1 kelas itu hanya 8 siswa di masa tahap awal ini, ya sebelum kita masuk ke tahap transisi. Mungkin nanti di tahap pertama ini nanti akan stop di kapasitas kelas dalam 1 harinya 8 siswa tadi. Jadi kalau hari ini kita masih melihat dalam 1 kelas itu ada maksimal 5 siswa Bapak Ibu, variatif ya untuk setiap kelasnya, itu nanti maksimal untuk tahap pertama ini hanya 8 siswa. Baru nanti ketika kita sudah masuk di masa transisi, di mana kita boleh menggunakan 50% kapasitas orang tua yang setuju, mungkin nanti jumlahnya akan bertambah. Ini adalah proses, ini adalah tahapan-tahapan yang harus kita lalui Bapak Ibu. Dan kenapa saya berkali-kali menyampaikan berdasarkan juknis, berdasarkan arahan, berdasarkan ini. Karena ini prosesnya sangat ketat sekali Bapak Ibu. Karena ini tidak hanya sekedar berkaitan dengan jadwal sekolah saja, tetapi yang lebih utama ini adalah keselamatan untuk kita semua. Terlebih untuk putra-putri Bapak Ibu yang nanti akan melaksanakan PTMT ini. Begitu. Ini terkait dengan jadwal pembagian kelompok belajar setiap harinya akan seperti ini Bapak Ibu. Nanti untuk lebih detailnya nanti Bapak Ibu wali kelas nanti bisa menyampaikan kepada Bapak Ibu dalam grup orang tua di kelasnya masing-masing. Itu mungkin terkait dengan kelompok belajar siswa yang nanti akan melaksanakan PTMT Bapak Ibu seperti yang ada di tampilan kita hari ini. Nah kemudian terakhir, karena setelah ini saya mohon izin undur diri terlebih dulu Bapak Ibu, karena saya juga harus mewakili sekolah untuk kegiatan yang sama,
ini koordinasi bersama dengan Dinas Pendidikan. Jadi nanti kalaupun ada pertanyaan-pertanyaan atau hal-hal apa yang terkait dengan jadwal maupun pembagian kelompok belajar PTMT, nanti bisa ditanggapi oleh Pak Agus maupun Bu Dina. Terakhir akan saya tampilkan, ini adalah video simulasi pelaksanaan PTMT yang kemarin kami buat bersama dengan anak-anak kelas 82 yang kebetulan mengikuti gladi bersih ANPK Bapak Ibu. Kurang lebih nanti prosesnya bagaimana alur anak sampai di sekolah sampai dengan pulang dari sekolah akan saya tampilkan. Setelah itu nanti akan dilanjutkan oleh Bu Dina terkait dengan protokol-protokol yang nanti akan dilaksanakan selama proses PTMT ini Bapak Ibu. Kembali saya izin share screen.
Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan untuk melengkapi informasi-informasi terkait dengan pelaksanaan PTMT yang akan kita mulai esok hari. Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Ibu Dina terkait dengan informasi-informasi penerapan protokol kesehatan, kemudian tata tertib maupun hal-hal lain yang terkait dengan pelaksanaan PTMT ini. Dan sekali lagi saya mohon izin untuk undur diri terlebih dahulu Bapak Ibu untuk mengikuti kegiatan yang lain. Terima kasih, selamat malam dan Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Nugroho. Selamat malam Bapak Ibu semua. Melanjutkan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Nugroho. Izin share screen ya Bapak Ibu. Berkaitan dengan kegiatan siswa di sekolah. Nah, Bapak Ibu, di sekolah itu sudah menyiapkan segala sesuatunya. Mudah-mudahan ini apa yang sudah kami siapkan itu dapat berjalan dengan lancar. Seperti tadi yang sudah disampaikan dalam video itu bahwa kami sudah melakukan mempersiapkan adaptasi kebiasaan baru. Kemudian di lingkungan sekolah juga sudah dipasang hal-hal yang untuk mengingatkan anak-anak selalu untuk menerapkan protokol kesehatan dan menjaga diri dengan baik. Di depan itu ada wastafel yang sudah disediakan cukup banyak, kemudian di depan-depan kelas, kemudian ketika anak nanti masuk dan anak mengukur suhu di sini dan didapati bahwa suhu anak itu tinggi, maka anak akan segera masuk ke kami tangani di ruang isolasi. Ruang isolasi itu ada 2, berbeda dengan ruang UKS ya Bapak Ibu ya. Ketika ruang UKS itu digunakan ketika anak sedang belajar dan mungkin merasa pusing, merasa tidak enak badan, itu nanti masuknya di ruang UKS. Tetapi ketika baru masuk di lobi, mengukur suhu dan segala macam, terdapati ada indikasi suhu tinggi, maka anak menunggu di ruang isolasi. Kemudian karena kita satu komplek Bapak Ibu dengan TK dan SD juga melakukan hal yang sama ya, PTMT juga, maka untuk arah itu sangat harus dibedakan, tidak boleh bersinggungan, tidak boleh bersamaan, waktu keluar dari sekolah pun tidak boleh sama gitu. Maka dari itu kami mengatur jadwal sedemikian rupa agar tidak berpapasan atau bersinggungan dengan anggota komplek Ahmad Yani yang lain. Itu kemudian di lantai di selasar itu juga sudah dipasang peringatan-peringatan untuk menjaga jarak, mana masuk dan mana keluar, itu yang harus diperhatikan oleh anak-anak. Di depan kelas masing-masing itu sudah disediakan juga hand sanitizer Bapak Ibu. Tetapi alangkah baiknya apabila anak-anak juga di saku ataupun di tas boleh membawa hand sanitizer juga. Ruang kelas juga sudah di-set Bapak Ibu, jadi hanya kursi yang tersedia maksimal itu hanya 15 ya. Dan tadi ketika sudah kita mendengarkan pemaparan dari Pak Nugroho, ternyata satu kelas itu belum sampai 15. Jadi cukup aman kalau untuk jarak. Kemudian masuk ke kelas itu juga ada alurnya Bapak Ibu. Ketika masuk sudah diberi alur, keluar juga memakai alur keluar. Kemudian tempat sampah itu juga sudah disediakan, dan untuk tempat sampah medis juga disediakan. Jadi ketika anak mungkin masker kotor, kami menyediakan masker cadangan. Anak boleh berganti masker, dan sebelum masker itu dibuang lebih baik dirusak terlebih dahulu, baru dimasukkan ke tempat sampah medis. Nah, untuk keluar dari kelas pun mengikuti alur jalan keluar, bukan dengan jalan yang sama, jalan masuk ke kelas tersebut ya, ke kelas masing-masing. Jadi jalan masuk dan jalan keluarnya alurnya berbeda. Begitu juga untuk alur keluar dari lobi ya, lobi masuk dan jalan keluar pun berbeda. Kemudian tadi ada pertanyaan bahwa
masuk itu dari mana begitu ya, Bapak Ibu masuk itu dari Jalan Nanas, kemudian Bapak Ibu jemput itu di Jalan Bengawan. Itu jadi dibedakan. Kemudian pastikan Bapak Ibu bahwa anak-anak yang datang ke sekolah itu dalam keadaan sehat. Jadi ketika nanti anak-anak kita di rumah mungkin mengeluh, pusing ataupun apa, mohon untuk memberitahukan wali kelas terlebih dahulu dan diusahakan untuk tidak ke sekolah terlebih dahulu. Gitu. Kemudian untuk Bapak Ibu yang mungkin tadi mengirimkan surat di atas materai ya, surat pernyataan itu tadi sore belum muncul ya nama putra-putri Bapak Ibu di daftar tadi yang Pak Nugroho share, itu tidak apa-apa Bapak Ibu, nanti akan kita jadwalkan di minggu depan. Itu berkaitan dengan Pak Agus, saya langsung menjawab pertanyaan yang ada di sini boleh ya? Berkaitan dengan tata tertib Bapak Ibu. Mangga. Untuk seragam itu disesuaikan dengan seragam sekolah kita. Senin putih biru rompi untuk kelas 7 dan 8, putih biru untuk kelas 9. Selasa itu batik untuk kelas 7 dan 8, putih biru rompi untuk kelas 9. Rabu kaos orange, jadi besok yang masuk itu menggunakan kaos orange dan celana panjang hitam, boleh celana jeans. Kemudian Kamis baju pangsi dan kebaya, Jumat pramuka. Nah Bapak Ibu, apabila ada putra-putri Bapak Ibu yang seragamnya sudah tidak muat lagi, ya karena kita tahu anak-anak kita sekarang di rumah mungkin makannya banyak begitu ya, terus pertumbuhannya lebih cepat begitu. Tidak apa-apa Bapak Ibu, diizinkan untuk menggunakan pakaian yang sopan dan rapi. Boleh memakai kemeja atau kaos berkerah, kemudian celana panjang. Begitu Bapak Ibu. Lalu untuk sepatu. Untuk sepatu, seragam sekolah kita memakai sepatu Warrior. Tetapi, karena ini baru pembiasaan, diizinkan apabila belum mempunyai sepatu Warrior menggunakan sepatu yang lain. Kaos kaki tetapi tetap kaos kaki SMP Santa Maria ya Bapak Ibu. Itu. Kemudian untuk belajar di sekolah penggunaan HP Bapak Ibu ya. Anak-anak boleh membawa perangkat HP ataupun laptop tapi digunakan untuk belajar. Ketika masuk ke dalam kelas nanti bisa diletakkan di loker atau lemari di depan kelas ataupun dititipkan di laci meja guru di dalam kelas selama tidak digunakan untuk pembelajaran. Jadi fokus belajar. Ketika sudah selesai nanti diambil lagi. Kalau di dalam pembelajaran tersebut ternyata guru menggunakan laptop ataupun HP, boleh anak-anak mengambil dan untuk belajar di kelas. Begitu, ini untuk meminimalkan penggunaan HP untuk hal yang lain ya, Bapak Ibu, bukannya untuk belajar. Kemudian, sementara untuk tata tertib tentang seragam dan sepatu seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi belum diterapkan seperti kita pada saat normal belajar. Sekarang ini tujuannya adalah untuk membiasakan anak datang kembali ke sekolah, belajar kembali ke sekolah dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Itu untuk video ini nanti akan di-share Bapak Ibu. Kebetulan video ini itu baru dibuat itu kemarin Bapak Ibu ya. Jujur saja saya saya bersama anak-anak kemarin kebetulan ada anak-anak yang melaksanakan gladi bersih ANBK. Saya meminta tolong anak-anak untuk ayo kita membuat video gitu, simulasi supaya teman-teman yang lain juga nanti bisa lebih jelas. Bapak Ibu orang tua juga bisa menyaksikan lebih nyaman begitu, lebih aman, merasa aman ketika mengetahui begitu protokolnya. Nah, untuk area masuk dan keluar Bapak Ibu, kami tadi sudah berkoordinasi bahwa di setiap titik yang sudah kami tentukan itu sudah ada Bapak Ibu guru yang standby di situ. Jadi putra-putri Bapak Ibu dalam pengawasan guru dari mulai masuk sampai nanti keluar kelas dan
keluar dari sekolah. Begitu. Mungkin dari saya itu dulu Bapak Ibu. Kita lanjut langsung ke tanya jawab Bapak Ibu ya. Ya Pak Agus ya. Saya lihat di sini, tapi sebagian sudah terjawab. Banyak sekali yang ada di chat room ya? Bapak. Nah. Ibu Bapak, mohon maaf kalau jawaban saya ini bahasanya tidak bertele-tele. Kalau kurang sopan, saya mohon maaf supaya cepat saja Bapak Ibu. Ya, tentang Teachcast, Bapak Ibu itu disediakan ruang kelas untuk belajar anak-anak Teachcast yang di sekolah ya. Itu kemudian untuk penggunaan HP, apakah menyediakan kuota, itu sudah jawab, nanti menggunakan WiFi sekolah. Kemudian sudah terjawab ya, harus menggunakan penjemputan online, itu sudah dijawab oleh Pak Agus ya. Bapak Ibu boleh sambil membaca chat juga. Apa ada yang belum terjawab, Pak Agus? Kalau ini Bu, baju kebaya lengan panjang atau lengan pendek, saya kira boleh lengan panjang, boleh lengan pendek. Ibu, Bapak, mangga. Ini ada yang bertanya tentang Teachcast yang jamnya, Pak. Oh ya, Ibu, Bapak, untuk hari yang ada Teachcast-nya, Ibu, Bapak, memang kalau menurut aturan itu yang terutama yang di jam terakhirnya ya Bapak Ibu, karena itu kan lewat di itu ya sampai pukul berapa Miss Santi? 11.10 sampai jam 12 Pak. Sampai jam 12. Nah Ibu Bapak, karena pastinya tidak akan banyak orang, maksudnya banyak siswa maksud saya, kami memberikan alternatif kepada Bapak Ibu. Kalau ini juga atas persetujuan Bapak Ibu ya, kalau misalnya Bapak Ibu tidak setuju ya tidak apa-apa. Kami mengizinkan putra Bapak Ibu untuk mengikuti kegiatan Teachcast yang jam terakhir itu Bapak Ibu di sekolah. Hanya saja ini kan memang perlu persetujuan Bapak Ibu ya. Karena kalau ini ya sayang menurut saya kalau karena tidak ada gantinya Bapak Ibu, karena ini kan sifatnya ini ya, maksudnya bukan istilahnya apa ya, kondisi yang secara sepihak kita laksanakan gitu. Meskipun juga ini bukan atas kemauan sekolah sendiri, karena kan seperti yang dijelaskan di awal tadi, kita itu berdasarkan verifikasi, berdasarkan rekomendasi dari dinas-dinas terkait begitu. Kemudian juga untuk kegiatan PJJ yang setelah PTM Bapak Ibu, kami memberikan alternatif kepada Bapak Ibu. Kami merasa bahwa kalau anak dituntut setelah PTMT kemudian mengikuti kembali PJJ yang jam ke-5 ke-6, mungkin ada capeknya juga ya Bapak Ibu. Jadi saya persilahkan saja kepada Bapak Ibu, apakah anak mau terus mengikuti kegiatan atau tidak, itu tidak kami wajibkan. Tetapi untuk bahan pelajaran tetap saja Bapak Ibu nanti anak bisa membuka di classroom-nya bahan-bahan pelajaran apa yang tidak diikuti setelah PTMT itu. Jadi mangga Ibu Bapak, saya khawatir kalau misalnya itu dipaksakan begitu, kondisi anak tidak dalam kondisi capek, nanti malah tidak bagus endingnya ke anak begitu. Tetapi kalau anak
memang punya semangat dan punya fisik yang bagus, ya dipersilahkan saja begitu. Intinya apakah ikut atau tidak yang jam ke-5-6 itu anak tetap nanti bisa belajar mandiri dengan bahan-bahan yang dari Bapak Ibu guru. Bisa juga nanti bertanya ke teman-teman yang lain begitu. Silahkan Bapak Ibu, sambil saya melihat-lihat yang ada di chat room. Kalau ada yang mau bertanya, angkat tangan saja atau pakai reaction, mangga silakan. Malam Pak Agus. Malam Pak Agus. Selamat malam Bapak, silahkan Pak. Saya Sony, orang tua Jevan. Dulu itu saya sudah mengisi bersedia Pak untuk anak itu masuk PTMT istilahnya. Tapi saya belum bikin surat pernyataan. Itu tadi kan bisa menyusul. Terus satu lagi, tadi dikatakan 25% dari yang bersedia atau yang dari yang bikin surat pernyataan, Pak? Dari yang menyerahkan surat pernyataan, Pak. Surat pernyataan orang tua yang mengizinkan. Oke, gitu. Terus kalau 25% satu hari, berarti satu anak, misalnya saya sudah bikin surat pernyataan, itu berarti satu anak itu masuk 1 minggu sekali, Pak? Betul, Bapak. Betul. Betul sekali, Pak. Satu lagi, Bapak ya. Tadi jam ke-1 sampai 4, orang yang PTMT dengan PJJ itu materinya dan penjelasannya sama, Bapak? Sama, Bapak. Tidak hanya dari jam pertama, ya, yang anak-anak PTMT dengan anak-anak yang PJJ jam pertama sampai ke-4 itu sama, Bapak. Jadi, tadi sudah dijelaskan Pak Nugroho, memang ada kondisi-kondisi yang mungkin tidak maksimal ya Bapak Ibu, karena harus ini ya dua-duanya terlayani sementara dalam waktu yang bersamaan, tetapi tempatnya berbeda begitu. Tapi untuk meminimalisasikan kesenjangan itu, Bapak Ibu tadi sudah dijelaskan, kita akan upayakan untuk peralatan-peralatan yang memungkinkan baik anak-anak yang PJJ maupun yang berada di sekolah, di dalam kelas terlayani. Antara lain begini modelnya Bapak Ibu, nanti ketika Bapak Ibu guru melaksanakannya melalui Zoom Meet misalnya atau Google Meet, maka laptop Bapak Ibu guru yang dipakai itu akan disambungkan ke LCD proyektor, sehingga baik anak-anak yang di dalam kelas maupun yang di rumah, kalau yang di dalam kelas bisa melihat tayangan yang di screen proyektor, tetapi kalau yang di rumah ya biasa melalui monitor laptop atau PC yang ada di rumah begitu. Kurang lebihnya semacam itu Bapak Ibu, sambil nanti kita juga mengupayakan peralatan yang memungkinkan Bapak Ibu guru bisa sedikit mobile lah, meskipun tidak secara sangat leluasa begitu ya, supaya anak-anak yang di dalam kelas juga tetap terfasilitasi gitu. Jadi maksudnya guru tidak hanya duduk terus begitu Bapak. Oke, terima kasih Pak Agus, mungkin cukup saya kira ya. Terima kasih atas penjelasannya, Pak. Baik. Terima kasih Pak Sony. Bapak Ibu, di dalam chat itu ada yang bertanya bagaimana anak yang belum vaksin apakah boleh untuk mengikuti tatap muka terbatas. Tadi sudah dijawab oleh Pak Agus ya, bahwa diperbolehkan mengikuti tatap muka terbatas dengan menyertakan mengumpulkan terlebih dahulu surat pernyataan yang di atas materai itu. Kemudian bila kondisi darurat, misalnya anak demam, batuk di sekolah, kalau sudah berada di dalam sekolah, misalnya pagi itu tidak masalah ya, kemudian belajar, kemudian demam, maka anak akan masuk di ruang UKS. Di ruang UKS yang pasti kami akan menghubungi Bapak Ibu, ya, orang tua terlebih dahulu. Kemudian kami juga bekerja sama dengan puskesmas terdekat, puskesmas Salam. Kalau memang nanti orang tua mengizinkan untuk dibawa ke sana, ya akan dibawa ke sana.
Tetapi kalau orang tua misalnya kan ada bapak ibu yang udah saya jemput aja begitu ya, boleh silakan. Begitu. Untuk ruang isolasi itu digunakan ketika anak baru akan masuk ke lingkungan sekolah, Bapak Ibu, ternyata terdapati mungkin suhunya di atas 36, 37, 38 begitu ya, di tinggi. Nah, itu masuknya ke ruang isolasi, dan ketika anak masuk ke ruang isolasi pun pasti kami akan menghubungi orang tua. Mungkin begitu Bapak Ibu. Pak Agus ada yang mengangkat tangan. Pak Agus, Pak Dwi Kuswantoro, silakan. Silakan Pak Dwi. Ya, terima kasih Pak Agus. Bu Lina juga. Saya Dwi, orang tua Margareta, kelas 81. Tadi beberapa pertanyaan sebagian sudah terjawab, yaitu masalah penjemputan orang tua serta masalah yang akan setelah selesai PTM kemudian PJJ. Dan terima kasih kebijakannya antara ikut dan tidak. Namun kalau boleh saya usul, walaupun tidak mengikuti sebaiknya siswa tetap absen. Ini menurut saya, silakan nanti Pak Agus memberikan kebijakan, kalau memang tidak perlu ya tidak apa-apa. Tapi maksud saya memang apalagi jarak rumah saya jauh juga ya, memang akan terasa setelah PTM kemudian PJJ. Tapi paling tidak kalau bisa tetap absennya saja. Tapi untuk mengikutinya mungkin terima kasih tadi sudah diberikan kebijakan oleh Pak Agus selaku kepala sekolah. Kemudian yang ketiga yang belum terjawab mungkin karena memang saya tidak dicat karena saya pikir kurang ini nantinya. Ternyata kan siswa itu hanya 1 minggu 1 kali untuk PTM. Nah, dan 1 minggu itu tetap harinya adalah hari yang sama. Contoh anak saya hari Rabu. Nanti seminggu pakainya terus sebulan itu kalau 4 kali pertemuan atau nanti perpanjang lagi berapa, bajunya itu terus. Kemudian yang nyebut juga kan. Nah, apakah memungkinkan jika kelompok itu bergantian? Contoh tadi 81 ada yang di gantian yang tadinya Rebo menjadi Kamis, kemudian jadi berikutnya jadi Senin dan Selasa. Karena kan mata pelajaran kan tidak berubah. Mata pelajarannya tetap sama baik yang itu PTM maupun yang PJJ. Itu saja usul dari saya. Itu pun hanya sekedar usul, kalau memang memungkinkan terima kasih bisa dilaksanakan. Kalaupun memang pertimbangannya ada yang lain ya kami pun tetap mengikuti. Itu ya, terima kasih. Selamat malam Pak Agus, Bu Dina. Baik, terima kasih Pak Dwi. Saya rasa untuk yang usulan yang kedua tadi nanti akan menjadi prioritas pembicaraan kami Pak Dwi. Saya kira bagus juga ya kalau misalnya 4 kali dalam 1 bulan masuknya di hari yang sama, berarti mata pelajaran yang diterima juga pasti sama gitu kan. Tetapi kalau misalnya digilir begitu, yang tadinya dari Senin nanti berganti ke Kamis misalnya, yang Kamis ke Senin, saya rasa itu nanti akan anak-anak merasakan pelajaran yang berbeda mungkin. Saya rasa usul yang baik Pak Dwi, nanti akan coba kami bahas dengan tim Pak. Terima kasih Pak baik. Dwi. Terima kasih Pak. Ada Ibu lagi, ya. Samusir, silahkan Ibu. Selamat malam Pak Agus dan Bu Dina. Selamat malam Ibu. Sebenarnya pertanyaan saya sudah banyak juga yang dijawab dari tadi. Cuma hanya karena sudah sebagian terjawab, saya hanya bertanya saja Pak. Ketika simulasi tadi ada titik bahwa anak itu diukur suhu, tapi saya perhatikan tidak ada yang ada di situlah guru atau siapa yang untuk memantau, karena di dalam pemantauan suhu itu kan harus dilakukan 2 kali. Kalau misalnya terjadi kelebihan dari 37,3 derajat. Tapi kalau misalnya tidak ada guru kan di situ atau yang memantau, kan bagaimana sistemnya supaya bahwa itu langsung kelihatan anak itu misalnya melebihi dari 37,3 derajat Celcius suhunya. Dan tadi juga sudah dijawab bahwa ketika nanti ada gejala atau gangguan kesehatan, udah ada MOU dengan puskesmas. Salam ya Pak. Ya, Bu. Dan itu sudah langsung nanti orang tua langsung diberitahukan ya Pak. Cuma satu lagi tadi Pak, ini simulasi. Tadi saya perhatikan kok simulasinya pada bawa jaket ya anak-anak ya. Artinya apakah
ada penyimpanan jaket atau memang boleh diperbolehkan jaket itu dibawa ke kelasnya, Pak? Itu pertanyaan saya, karena ini jaket ini kan apalagi seperti saya, rumah jauh, jadi kendaraan saya juga motor, artinya anak saya juga udah terkontaminasi dengan kalau pakai jaket di lingkungan luar ya, kalau kita bawa berarti ada resiko juga, Pak. Itu mungkin boleh diperjelas tentang simulasinya ya, Pak ya. Tadi masukan dari Pak Dwi betul sekali, seperti anak saya tadi jadwalnya Kamis. Artinya kalau Kamis itu pangsi, mana sementara anak saya masih ini ya, baru. Artinya pangsi anak saya yang SD juga nggak berlaku lagi tuh Pak. Jadi saya harus menyiapkan juga ini untuk pangsi. Anak saya juga bongsor badannya. Jadi harus pikirkan, mungkin boleh juga itu masukan dari Pak Dwi. Bagaimana untuk kita atur supaya anak itu tidak itu aja bajunya. Ya Pak ya. Kemudian memang dilema buat saya sebagai orang tua yang bekerja. Setelah saya lihat tadi penjabaran tentang PTMT itu ya, jadwalnya jam 10 sampai jam 11.40 istirahat. Artinya ketika anak itu PTMT di sekolah, berarti ada perjalanan untuk pulang ke rumah selama 1 jam 40 menit ya Pak ya. Seperti itu kalau ada saya. Nah rumah saya juga jauh Pak, dan saya juga orang bekerja. Kira-kira ada nggak Pak waktu kami sebagai orang tua yang bekerja ini dikasih keringanan lah Pak, berapa menit kah atau berapa jam kah kami dikasih dispensasi untuk kami bisa menjemput anak kami, karena kami juga orang kerja Pak yang harus izin juga ke kantor atau ke tempat kita bekerja lah, begitu Pak. Terima kasih. Baik Ibu Samosir, terima kasih untuk pertanyaan dan sarannya. Yang pertama untuk tadi petugas penjaga atau yang mencatat suhu tadi ya Ibu Bapak, tadi mungkin Bu Dina sudah sedikit menjelaskan bahwa di titik-titik tertentu nanti akan ada Bapak Ibu guru yang melakukan pemantauan begitu. Salah satunya adalah yang nanti duduk di dekat pengukuran suhu yang ada di hall depan itu Bapak Ibu. Jadi nanti akan ada petugas khusus, sudah kami tunjuk antara Pak AI atau Pak Agung yang ada di situ untuk nanti melihat dan mencatat suhu dari anak-anak gitu. Kemudian tadi disampaikan sepakat dengan Pak Dwi ya, nanti akan menjadi bahan pemikiran kami Bapak Ibu. Kemudian untuk dispensasi penjemputan ya Bapak Ibu, ya kalau dari pihak kami sih sebenarnya pengennya ya, menginginkannya begitu Bapak Ibu, sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan PTMT itu, bahwa setelah kegiatan selesai anak bisa pulang begitu. Hanya kalau memang kondisinya kalau kita pertimbangkan anak misalnya harus gimana ya, ada kan mungkin anak-anak yang belum terbiasa untuk naik angkutan sendiri, atau mungkin tidak merasa nyaman ketika harus naik Gojek atau angkot yang kita belum tentu belum yakin lah dengan keamanan atau kesehatan misalnya. Hanya mungkin Ibu nanti bisa aja menyampaikan surat ya Bu ya, permohonan khusus begitu untuk kami pertimbangkan dengan manakala ada pemantauan atau sebagainya, bahwa itu memang sudah sepengetahuan kami melalui surat yang Ibu sampaikan, memang kondisinya tidak memungkinkan anak untuk bisa langsung pulang. Intinya sih seperti itu. Kemudian untuk jaket, terima kasih sekali Ibu tadi mengingatkan. Nanti Bapak Ibu, karena kondisi saat ini kan kondisi yang agak ini ya, cuacanya nggak menentu misalnya. Barangkali ada anak-anak yang ada alergi, maka baju hangat itu boleh Bapak Ibu. Hanya karena tadi seperti yang disampaikan Ibu Samosir itu berpotensi melekatnya anggap saja virus begitu ya. Jadi nanti akan diminta untuk dimasukkan ke dalam tas ketika sudah
sudah memasuki ruangan sekolah Bapak Ibu untuk sedikit istilahnya pencegahan begitu ya, supaya tidak lebih aman lah kalau disimpan di dalam tas tertutup begitu, tidak terbuka begitu. Mungkin sementara seperti itu dulu Ibu Samosir, nanti kalau ada yang masih perlu ini boleh ditanya. Saya berikan kesempatan yang lain terlebih dahulu. Ibu Bapak Joseph atau Ibu Joseph, mangga silahkan. Silahkan Bapak Joseph. Ya, makasih Pak atas waktunya Pak Agus dan Bu Dina. Selamat malam. Selamat malam Bapak. Ya, pertanyaan saya yang pertama adalah tadi saya menanyakan mengenai jeda pelajaran antara pelajaran kedua dan ketiga. Mungkin ya biasanya orang istirahat lah gitu. Artinya paling tidak anak-anak bisa istirahat untuk mungkin minum, makan, kencing, atau sekedar biar tidak cepat capek juga 1 jam pertamanya itu, karena ini permulaan untuk sekolah ya. Jadi paling tidak untuk bernapas lah sedikit gitu. Meskipun nanti istirahatnya bukan artian bermain di lapangan atau di ruang itu, tapi dia kembali lagi ke kelas, tapi cukup minumnya tetap di kelas, makannya di kelas, seperti itu, habis kencing balik lagi ke kelas, seperti itu. Itu ada waktu 10-15 menit lah. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tadi ada pertanyaan mengenai anak-anak yang sekolah naik motor kah, atau naik Gojek kah, atau naik kendaraan umum. Apakah tidak sebaiknya sekolah menyediakan uang ganti untuk mereka yang tidak diantar oleh orang tuanya? Artinya mereka dari rumah boleh memakai pakaian bebas, setelah di sekolah mereka menggantinya dengan pakaian sekolah, dengan membawa tas, mungkin tas tambahan untuk taruh baju maupun baju maupun peralatannya lainnya. Itu. Terus pertanyaannya yang ketiga adalah mengenai kepulangan. Kalau di simulasi tadi kan saya lihat tidak ada yang jaga pertama, terus anak-anak sekali pulang. Tapi saya ada saran bagaimana, kan ada kalau memperbolehkan bawa handphone, artinya setiap yang dijemput harus memperlihatkan bahwa baik WA maupun SMS bahwa udah ada penjemputnya. Dan jika mereka memakai Gojek atau ojol, dia harus memperlihatkan bahwa pesanannya sudah datang dan sesuai nomor maupun warna mobilnya atau motornya, sehingga untuk menghindarkan hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Itu aja dari saya. Terima kasih Pak Agus, Bu Dina. Malam. Baik, terima kasih Bapak Joseph. Yang pertama tadi usulan yang baik juga, bahwa dari rumah anak-anak menggunakan baju bebas, kemudian di sekolah itu ganti begitu ya. Saya rasa itu sangat baik ya Bapak Ibu, karena untuk menjaga di samping secara pribadi untuk kesehatan yang bersangkutan, dan dampaknya juga saya kira baik untuk teman-teman yang lain atau baik itu siswa maupun orang-orang yang ada di lingkungan sekolah. Hanya mungkin untuk mewajibkan nampaknya juga agak ini ya Bapak Ibu, mungkin banyak juga dari Bapak Ibu guru, Bapak Ibu yang lain yang ribet atau bagaimana gitu. Jadi untuk mewajibkan sementara saya belum bisa sampaikan ya Bapak Joseph, tetapi saya kira itu menjadi inspirasi juga lah mungkin bagi Bapak Ibu yang lain, untuk terutama untuk kenyamanan bersama gitu. Hanya sih memang
kalau ini tidak menjadi kegiatan istilahnya gerakan bersama begitu, nanti juga efeknya juga kurang bagus juga ya. Maksudnya yang satu ganti gitu dengan baju yang bersih dari rumah, sementara yang lain tidak, misalnya, itu kan juga akan menjadi kurang efeknya, kurang kurang maksimal begitulah untuk ini. Jadi untuk sementara nanti akan menjadi bahan pemikiran kami terlebih dahulu, Bapak Yosef, tetapi bagaimanapun terima kasih sekali tadi untuk idenya. Kemudian berikutnya terkait dengan memang Bapak Ibu di video tadi itu pembuatannya seperti yang disampaikan Bu Dina itu, ya istilahnya kita hanya ingin memberikan secara khusus bagaimana anak dari sudut anak begitu ya. Jadi anak itu harus bagaimana jaga jarak, cuci tangan dan seterusnya gitu. Memang tidak disiapkan dengan tadi yang saya sampaikan bahwa di titik-titik tertentu ada guru-guru yang berjaga. Tetapi tadi sudah saya sampaikan Ibu Bapak, dan tadi juga sudah disampaikan Bu Dina, mungkin saya perjelas lagi nanti di halaman hall depan itu nanti akan ada 3 petugas yang membantu masalah pengukuran suhu, kemudian memastikan anak-anak yang kalau ada antrian mencuci tangan supaya mereka jaga jarak dan aman mungkin dari kalau ada kendaraan yang masuk begitu Bapak Ibu. Kemudian satu lagi nanti yang ada di Jalan Bengawan nanti untuk memastikan keluarnya kendaraan penjemput begitu. Masih dimungkinkan Bapak Ibu kalau kondisi sepi ya pagi begitu kan, untuk drop on masih drop off itu masih bisa di hall depan itu. Tapi kalau kondisinya sudah agak padat demi keselamatan bersama ya nanti untuk mobil tidak diizinkan, untuk mobil nanti berhenti di Jalan Nanas begitu. Kemudian untuk memastikan bagi para siswa yang pulang menggunakan jasa transportasi online, ada baiknya nanti kita akan sediakan petugas Pak untuk membantu anak untuk mengontrol memastikan bahwa kondisi yang dipesan itu baik kendaraan maupun intinya sesuai dengan yang tertera di aplikasi. Nanti akan kita tunjuk petugas khusus untuk membantu gitu. Itu mungkin Bapak Yosef ada yang terlewat? Apakah ada yang terlewat Bapak Yosef? Ya, itu tentang jeda itu Pak. Oh iya ya. Begini Bapak Ibu, 120 menit itu ya memang tadi juga ketika saya sampaikan ke teman-teman, tetap ada, kita memberikan waktu anak untuk makan dan minum ya Bapak Ibu, juga untuk ke toilet gitu. Hanya itu menggunakan waktu yang 120 menit Bapak Ibu, jadi tidak ada penambahan. Jadi mengalokasikan waktu 10 menit untuk jeda, memberikan kesempatan anak untuk makan dan minum begitu. Tetapi di rentang waktu 120 menit ya Bapak Ibu, bukan ada tambahan khususnya begitu. Tapi tetap Bapak Ibu nanti akan kita lihat ya, namanya juga baru pertama kali, pastinya nanti akan ada temuan-temuan ya, nah itu akan menjadi bahan untuk pertimbangan untuk mengadakan perubahan kalau memang itu diperlukan ke depannya. Begitu Bapak Yosef. Intinya tetap kita memberikan waktu bagi anak untuk ya makan, minum, mungkin sekedar meregangkan otot atau kalau yang pengen ke belakang gitu. Begitu Bapak Yosef. Ya, terima kasih Pak Agus. Baik, masih ada Ibu Bapak? Ada usulan itu Pak Agus di kolom chat dari Ibu Dewi.
untuk ATK anak-anak dipastikan cukup sehingga tidak pinjam meminjam. Kemudian usul berikutnya, kalau komunikasi verbal dengan masker suka kurang terdengar sehingga akhirnya masker diturunkan. Bagaimana bila komunikasi dilakukan melalui tertulis? Ya, Ibu Bapak, yang pertama tentang komunikasi ya Bapak Ibu. Memang kita wajib untuk memakai masker dengan benar ya Bapak Ibu. Nah, untuk kaitannya masalah kondisi ketidakjelasan ketika menyampaikan pendapat, bertanya atau yang lain, karena ini situasinya kan dalam PTMT itu hanya sedikit ya Bapak Ibu, hanya berlima, paling banyak bertujuh di dalam satu kelas. Jadi saya sangat yakin teman-teman guru nanti akan meminta pengulangan dari anak-anak ketika apa yang disampaikannya itu belum jelas begitu. Jadi nanti teman-teman guru yang hadir di sini juga mohon untuk menjaga supaya anak tetap menggunakan masker dengan dengan baik, dengan benar. Kalau ada pertanyaan atau hal yang mungkin kurang jelas, diminta aja untuk mengulang begitu. Kemudian yang kedua tadi apa, Bu Dina? Maaf. Yang pertama. Dari ATK anak-anak. Oh, ATK ya benar Bapak Ibu. Tadi juga sudah di awal di paparan juga disampaikan kita menghindarkan pinjam meminjam. Jadi Bapak Ibu mohon untuk menyiapkan perangkat belajar anak-anak dari rumah, jangan sampai ada yang ketinggalan, jangan sampai ada yang terlewatkan supaya nanti tidak ada potensi untuk meminjam peralatan milik temannya begitu ya, supaya ya semuanya itu harus kita antisipasi begitu kan Bapak Ibu ya. Jadi tolong bantuannya yang di rumah juga untuk secara selalu diingatkanlah anak-anak kapan belajar. Begitu. Ada lagi Bu Dina? Untuk ini Pak ada masukan yang tadi berganti baju ya. Takutnya anak-anak malah ngumpul di WC, ini dari Mama Eli dan Kay. Takutnya untuk malah menghabiskan waktu untuk ganti baju dan malah anak-anak ngumpul di WC. Itu hanya masukan saja tadi yang berganti. Kemudian ada yang angkat tangan Pak dari Pak Hamonangan Leonardo. Oke, Pak Hamonangan, silahkan Pak. Terima kasih Pak Agus, Ibu Dina. Saya memang sudah mengirimkan surat pernyataan dan bersedia mengikuti PTMT. Cuma mohon izin nih Pak Agus, kebetulan anak saya Marcelino Kevin di kelas 71 itu kebagian besok. Cuma untuk besok kayaknya kita belum siap Pak, karena saya bekerja di luar kota dan kebetulan ibunya juga malam ini jaga malam kedua, jadi belum ada yang bisa mengantar dan menjemput Marcelino Kevin. Jadi mohon izin untuk besok Marcelino Kevin itu PJJ dulu Pak. Mungkin itu aja sih Pak yang ingin saya sampaikan ke Bapak. Terima kasih Pak. Baik Bapak Kevin ya, terima kasih informasinya. Tidak apa-apa Pak, nanti kami perhatikan begitu. Terima kasih informasinya Bapak Kevin. Masih ada Ibu Bapak? Kemudian ini jadi masuk sekolahnya itu jam 8 ya Pak? Atau jam berapa anak paling telat harus sudah di sekolah? Jam 8 itu kita sudah mulai ya Bapak Ibu untuk PTMT-nya. Jadi ya sebelum jam 8 itu sudah di sekolah. Jam 8 sudah di kelas. Begitu Bapak Ibu. Ada lagi Bapak Ibu? Kita sudah pukul 20.31 Pak Agus. Satu pertanyaan lagi mungkin Bu, kalau ada. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Baik Bapak Ibu, kalau sudah tidak ada,
nanti akan kita lihat di chat room kalau masih kira-kira masih ada pertanyaan, akan kami coba semaksimal mungkin untuk memberikan respon kepada Bapak Ibu yang karena ini memang sesuatu yang baru dan pastinya perlu perhatian ekstra dari Bapak Ibu guru, Bapak Ibu semua, baik yang di rumah maupun kami yang di sekolah demi keselamatan anak-anak. Sehingga komunikasi Bapak Ibu mohon untuk terus dikembangkan Bapak Ibu kepada wali kelas kalau ada hal-hal yang memang dirasa perlu untuk dibicarakan, mohon untuk tidak sungkan-sungkan ya Bapak Ibu, karena ini kita ingin memastikan bahwa anak-anak yang ikut PTMT ini dalam kondisi yang terjaga selalu, sehat. Harapannya sampai nanti selesai ke tahapan-tahapan berikutnya begitu Bapak Ibu. Dan jika memang pada kondisi yang tidak memungkinkan ya, tadi misalnya ada gejala-gejala yang sakit atau tidak apa-apa Bapak Ibu, PJJ saja dulu gitu ya, supaya ini untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Jadi sekali lagi kerjasama kita memang mutlak untuk bersama-sama mengawal bersama anak-anak kita ini supaya mereka aman, happy, sehat begitu. Sebelum ditutup mungkin izinkan dulu ya Bu Dina sebentar saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua. Nampaknya ini full Bapak Ibu, atau lebih dari yang karena tadi paling banyak itu ada 213 pengunjung atau partisipan begitu. Jadi mungkin lebih tapi kalau misalnya satu keluarga 2 akun ya mungkin saja sih ya Bapak Ibu. Tapi dilihat dari jumlahnya rasanya dari 142 terakhir itu yang mengumpulkan itu nampaknya semuanya meluangkan waktu. Jadi terima kasih banyak atas kesediaan Bapak Ibu untuk meluangkan waktu. Kami mohon maaf bila mana dalam pemaparan kami masih ada hal yang kurang jelas. Silahkan nanti berkomunikasi saja, kita bantu untuk memberikan penjelasan. Ada kekurang sopanan atau kekurang jelasan yang kami berikan kepada Bapak Ibu, saya atas nama teman-teman memohon maaf. Saya kembalikan ke Ibu Dina. Ya, terima kasih Pak Agus. Pak Agus, ada satu lagi mungkin ini ya Pak Agus. Tidak enak kalau tidak terjawab Pak Agus. Selamat malam, saya orang tua Deo 92 dan Eufra 82. Saya mohon kalau boleh Deo dan Eufra PTMT-nya di hari yang sama, yaitu hari Rabu, karena rumah kami jauh dan supaya antar jemputnya juga sekalian. Boleh Pak Agus? Boleh Bu, nanti kita kondisi. Boleh ya. Oke, terima kasih. Bu Dina dicatat ya nanti Bu, supaya nggak lupa nanti. Ya, boleh. Ya, baik Bapak Ibu dan juga anak-anak semua, terima kasih atas pertemuan malam hari ini. Semoga apa yang menjadi doa dan harapan kita bisa berjalan dengan lancar, PTMT lancar, anak-anak